Kamu tahu apa yang paling aku takuti? Waktu. Iya, waktu. Bukan hantu, bukan buas, bukan mati. Apanya dari waktu? Tidak cukup? Terbuang sia-sia? Memudar? Menua? Berpisah? Mungkin semua itu dan keresahanku pada masa depan, serta keraguanku untuk sungguh mengejar apa dan siapa yang kucintai dengan makna. Pada detik yang terus bergulir, tanpa peduli siap atau tidak, atau terengah haus saat tenggelam. Pada tanya yang mendera, kenapa tidak kulakukan dari dulu? Dan akhir yang menderita, kenapa tidak kulakukan? Halo, aku Aulia. Ini ceritaku tentang bagaimana produktivitas berlebihan membuatku sakit. Kalau mobil mogok, udah pasti kan kita langsung panggil tukang servis. Kalau misalnya AC rusak, kita juga langsung panggil tukang karena mungkin freonnya habis perlu diganti ya. Bahkan kita melakukan upaya-upaya maintenance juga supaya mesin itu bisa berfungsi dengan baik. Kita juga bisa memahami ini dalam konteks tubuh. Jadi misalnya kalau atlet sedang cedera, ya udah berarti dia nggak bisa bertanding, nggak bisa latihan dulu. Atau kalau misalnya kita lagi sakit demam berdarah, ya udah gitu. Kita juga nggak ada pilihan, kita harus bed rest. Dan hal-hal ini menurutku cukup mudah dipahami ya, karena aku menyebutnya sebagai embodied experience. Kita bisa melihat itu secara jelas di dalam tubuh. Nah, tapi masalahnya di sini adalah gimana ya kalau semua ini permasalahannya ada di otak. Ya meskipun ada aja sih ya orang yang bandel misalnya udah sakit tipes tapi dia masih sambil pakai infus di tangan, masih sambil laptopan gitu. Tapi gimana caranya kita benar-benar tahu kalau misalnya otak kita udah capek, otak kita menolak untuk berfungsi, atau dalam tanda kutip ya, otak kita itu sakit. Jadi video ini adalah pengalamanku tentang hal itu yang kita tahu ya, kayaknya sekarang ini cukup banyak penyakit-penyakit yang antara mind body connection itu udah susah dipisahkan, misalnya asam lambung, GERD ya, dan yang aku berjuang juga adalah tension headache dan juga muscle pain. Jadi badanku tuh bisa sakit banget, dan ini salah satunya disebabkan oleh pikiran juga. Di satu sisi, sebagai seorang pekerja yang sehari-harinya duduk di ruangan ber-AC pula, kadang-kadang aku suka merasa malu sendiri sih. Jujur, aku kadang malu sama orang-orang yang jualan keliling, yang harus ya jalan berkilo-kilometer, atau sama tukang bangunan, bahkan ojek online juga gitu. Karena kayak, kenapa sih aku protes gitu, padahal aku tuh di ruangan ber-AC. Ternyata di sini salahanku adalah aku membandingkan pekerjaan fisik dengan apa yang disebut sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh otak. Jadi ada salah seorang yang namanya Peter Drucker di sini, dia menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang di dalam ruangan tadi itu sebagai knowledge worker, yang sebenarnya akhirnya nggak apple to apple kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sebagian besar menggunakan fisik. Kenapa? Karena sebenarnya otak itu juga mengkonsumsi banyak energi, cuma ya karena tadi cuma nggak kelihatan aja capeknya, atau kalau misalnya otak ini energinya udah habis nggak kelihatan aja. Sama kayak kalau kita lari, jelas ya udah nggak bisa lagi. Kalau otak tuh lebih susah gitu, dan akhirnya itu yang menjadi tantangan manusia saat ini ya, kebanyakan gitu. Coba aja deh kita belajar 2 jam full gitu, itu pasti kita kerasa juga kan lelahnya. Nah itu yang kira-kira menjadi sumber utama dari permasalahan yang mungkin kedepannya akan lebih sering kita alami, yaitu burnout. Kata knowledge work sendiri ini sudah ada sejak bukunya diterbitkan di tahun 60-an. Tapi pada saat itu lebih mengacu ke pekerjaan yang sifatnya manajerial, administratif gitu. Jadi decision making, strategi. Tapi bedanya sekarang itu kan lebih banyak pekerjaan yang dasarnya adalah kreasi atau inovasi ya. Jadi kita diminta untuk memproduksi sesuatu yang baru, di mana semua itu tentunya tidak bisa instan. Tapi sayangnya cara kita menakar produktivitas itu stuck di cara-cara yang lama.
Contoh yang paling jelas dan sering banget jadi sumber kritik itu mungkin adalah di dunia akademis ya, di mana produktivitas seorang dosen atau researcher itu dihitung dari berapa banyaknya publikasi, berapa banyaknya sitasi, tapi dari situ ada satu hal yang dikorbankan, yaitu kualitas gitu. Karena memproduksi sesuatu yang bagus itu butuh waktu, dan bahkan tidak heran juga kalau akhirnya banyak sekali praktik-praktik kecurangan yang terjadi. Maaf, ada bapak-bapak marah. Jadi pertanyaannya, sejak kapan kita mengukur produktivitas dengan kuantitas? Nah, ternyata ini erat banget hubungannya dengan sejarah, yaitu kolonialisme dan juga perbudakan. Ya, jadi dulu kuantitas ini digunakan untuk mengukur berapa banyak hasil perkebunan, pertanian, atau berapa banyak hasil tambang yang didapatkan. Tapi di situ kan kita lihat pekerjaannya itu cukup repetitif ya, berat, tetap berat gitu, tapi repetitif di situ. Dan akhirnya ada istilah waktu adalah uang. Kenapa? Karena tujuannya mereka pada saat itu adalah mengoptimalkan produksi. Jadi bagaimana caranya si orang ini bisa bekerja dengan cepat, karena semakin cepat berarti semakin banyak misalnya hasil perkebunan yang ada, semakin banyak juga uang yang diterima. Dan untuk pekerjanya sendiri, mereka kan biasanya diupah per jam kan sekarang gitu. Dan ya produktivitas mereka sangat menentukan berapa banyak uang yang akhirnya mereka dapatkan. Dan dari sini aja udah cukup beda ya dengan kita yang biasanya digaji secara bulanan. Dan ini juga masih terus berlanjut sampai ke revolusi industri. Bedanya ya kita bekerja dengan mesin, tapi sama lah, pekerjaan repetitif yang akhirnya kita butuh kuantitas. Jadi inti dari episode ini adalah aku ingin mengajak kamu untuk lebih aware atas dampak stres yang ada di dunia pekerjaan yang lama-lama bisa jadi burnout. Dan tentunya ini permasalahan yang kompleks ya, jadi bukan sekedar permasalahan individual aja, tapi ada juga hubungannya dengan permasalahan sosial. Dan bahkan kadang-kadang aku gak bisa bayangin sih gimana rasanya jadi Gen Z yang masuk dunia kerja sekarang dengan menghadapi fakta bahwa oh mungkin aku gak akan bisa beli rumah ya, atau punya anak itu kayaknya susah banget, mahal, gaji ini cuma habis buat survive aja gitu. Dan berada di lingkungan yang seperti ini itu bener-bener memperbesar chance kita untuk burnout gitu. Jadi aku pengen kita semua lebih aware dengan hal ini, dan setidaknya fokus untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu dari diri kita sendiri dulu. Terus gimana caranya kita bisa tahu kalau kita burnout atau enggak? Nah, di deskripsi video ini udah aku cantumkan tes yang bisa kamu lakukan, dan aku juga cantumkan beberapa buku-buku yang aku baca terkait hal ini. Jadi kalau kamu tertarik, kamu bisa baca lebih lanjut di situ. Jadi kalau aku sendiri awalnya memang dari tes itu, tapi karena hasilnya concerning di situ, akhirnya aku konsultasi ke psikiater. Dan bahkan karena waktu itu kondisiku cukup buruk ya, dimana aku bener-bener sampai nggak bisa bangun dari kasur tuh, aku nggak bisa bangun. Setiap mau berangkat itu rasanya kayak pengen nangis atau pengen teriak gitu. Ya kadang-kadang juga ada mental breakdown kecil-kecilan gitu di kamar mandi. Mungkin ada yang bisa relate di kamar mandi kantor, tiba-tiba nangis gitu. Itu sempat terjadi gitu. Jadi sempat ada di kondisi yang seperti itu, dan akhirnya waktu itu tuh aku sampai dikasih obat juga. Obatnya namanya, pokoknya jenisnya itu adalah fluoxetine gitu. Jadi ada satu kata yang terulang-ulang terus di kepalaku ya, ketika bangun sepanjang hari dan bahkan sebelum tidur, itu adalah aku capek. Jadi aku capek gitu, bener-bener gitu, dan gak ada semangat untuk kerja atau apapun. Dan mungkin ibarat mesin tadi ya, otakku ini udah ngebul, udah mogok semuanya. Masih untung gak meledak dan gak kebakaran gitu, jadi aku masih selamat gitu. Tapi ya gimana kalau misalnya ibaratnya kalau mesin tuh sampai meledak gitu ya kan. Dan ini jadi analogi yang menurutku harus dipahami, karena sesulit itu loh ternyata kita tuh menghargai kinerja otak di sini ya. Dan burnout itu juga beda sama stres. Jadi bisa dibilang burnout itu dampak dari stres berkepanjangan gitu. Kalau menurutku pribadi,
stres itu masih ada ujungnya gitu. Jadi ada waktu selesainya gitu. Misalnya kalau kita mau ujian itu kita stres, tapi setelah ujian kan oh ya udah kembali normal, terus kita juga happy lagi gitu. Tapi kalau stres saat burnout tuh kayaknya nggak habis-habis aja ya, nggak ada ujungnya. Terus kalau stres itu setidaknya ya karena ada ujungnya tadi, kita masih bisa looking forward ya ke depan tuh, kita masih bisa ngelihat ada sesuatu. Tapi kalau burnout tuh kayak kita tuh ada di dalam loop yang ya udah ngulang-ngulang aja gitu, merasa terpenjara gitu. Dan akhirnya tadi aku ngomong capek, tapi bukan hanya capek atau lelah aja, tapi ada perasaan hampa juga gitu ketika kita nggak merasa fulfilled mungkin, atau nggak merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang meaningful. Jadi bisa dibilang hidupku dulu tuh autopilot aja gitu, dan aku rasa ini tuh bakal kejadian di dua tipe orang ya. Antara satu yang high achiever, jadi aku kalau ngobrol sama teman-temanku ya, yang mereka dari kecil tuh udah dibiasain pokoknya harus masuk SMA yang bagus, universitas yang bagus, dan lain-lain gitu. Nah aku nggak tahu ini positif atau enggak, tapi secara otomatis tuh tugas mereka akan selalu beres aja gitu. Jadi ya sebenarnya ini nggak ideal juga ya, karena di dalam hati aku tahu kayak bahkan aku sampai sakit-sakit juga kan. Tapi kalau dari orang yang ngelihat output, kayak ini orang nggak akan dianggap kesulitan. Kenapa? Karena kerjaan mereka beres gitu. Terus case yang kedua yang suka aku lihat juga adalah kalau misalnya orang ini ada di sandwich generation. Jadi mereka juga bakal menjalani hidup secara autopilot. Kenapa? Karena ya kalau mereka nggak begini, mereka nggak bisa menghidupi orang-orang yang menjadi tanggungan mereka gitu. Dan sama gitu, apakah ini hal yang positif atau negatif nggak tahu, tapi kerjaan mereka beres di satu sisi, tapi di diri mereka sendiri gitu, perlahan-lahan mereka tuh lama-lama jadi hancur gitu. Dan aku rasa ini adalah kondisi yang ideal. Nah mungkin di sini udah pada mulai bertanya-tanya, wah aku burnout gak ya gitu. Aku mau kasih analogi lagi nih. Jadi tentang gym ya misalnya. Kalau aku pribadi, aku suka gym karena menurutku gym itu sesuatu yang hasilnya kelihatan gitu. Dimana aku ada di dunia akademis kan, dimana kalau publish jurnal aja itu tuh kadang-kadang ya aku harus nunggu setahun baru bisa kelihatan hasil kerjaku. Tapi kalau misalnya gym, meskipun aku capek weightlifting dan kadang-kadang nggak enak setelahnya, pegel kan, tapi kerasa ya langsung posturku membaik, muscle-nya juga bertambah gitu. Jadi aku merasa puas gitu. Jadi aku merasa kelelahanku itu nggak sia-sia. Sementara mungkin kalau untuk orang yang obesitas ya, gym atau olahraga itu jadi sesuatu yang lebih challenging. Kenapa? Exactly karena hasilnya mereka nggak bisa lihat secara langsung gitu. Karena kan lebih menantang ya, tantangannya lebih berat, sehingga ketika ngelihat kok nggak ada perubahan gitu, nah itu kan berpengaruh ke motivasi kan, sehingga nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu ada hasilnya, burnout itu change-nya akan lebih sedikit. Jadi kita juga suka dengar kan, misalnya ada ya artis-artis lah, siapapun gitu, penyanyi yang show ke berbagai kota dan hidupnya capek banget, tapi mereka suka bilang gitu bahwa yang memberi kekuatan itu adalah fansnya. Nah itu exactly motivasi yang mereka butuhkan itu loh. Tapi kalau misalnya artisnya ini ya mereka masih merintis lah, mereka kerja cukup keras juga tapi nggak ada yang dengerin musiknya. Nah itu loh, hal-hal seperti itu ketika kamu ngerasa bahwa gak ada yang peduli dengan apa yang kamu lakukan, jadi motivasimu itu turun, dan sementara kamu harus memaksa diri kamu juga gitu. Oke, berarti aku harus bekerja lebih keras nih gitu, usahanya naik gitu. Jadi motivasi turun, usaha naik. Kalau kamu terus-terusan nge-pressure diri kamu ada di situ gitu, pada akhirnya kamu bisa jadi nanti sampai di tahap burnout gitu, sampai berpikir kayak ngapain ya aku bekerja sekeras ini gitu, sampai sakit, nggak ada yang peduli juga gitu. Nah itu pikiran-pikiran yang udah mulai berbahaya. Terus pernah nggak sih kamu ngerasa saking banyaknya yang harus dikerjain sampai akhirnya nggak ada yang dikerjain, nggak ada, udah nggak bisa maju gitu. Terus malah yang terjadi gitu, kita makin menyalahkan diri sendiri gitu. Kenapa? Karena
di satu sisi kita ngerasa aduh waktu 24 jam itu kurang banget ya, aku butuh waktu lebih gitu. Tapi di sisi lainnya kita juga tapi kok aku nggak bisa mulai ya, mau mulai aja susah banget gitu, nggak tahu mau mulai dari mana dan lain-lain, yang sebenarnya terjadi karena tadi gitu otak kita tuh udah minta untuk berhenti sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus bisa memisahkan antara working dan juga thinking about work gitu, yang aslinya ya akhirnya kita nggak bekerja juga gitu, kita cuma worrying, overthinking gitu. Padahal aku juga tahu bahwa cemas itu nggak perlu. Jadi kemarin aku sempat ikut ada user testing gitu, namanya visual attention study, sama mahasiswa informatics yang lagi bikin disertasi. Jadi intinya aku harus nonton video, terus setelah nonton video aku harus ngerjain semacam IQ test gitu, mungkin pokoknya yang geometris tapi agak panjang soalnya. Selama mengerjakan soal itu, aku tuh menyiksa diriku sendiri dengan berpikir kayak, gila, kok aku bodoh banget sih, kok aku lama banget ya ngerjain ini kayaknya aku harus sih bisa lebih cepat deh, aku malu banget sama orang yang ngetes aku gitu. Sampai di akhir surprisingly orang itu bilang dalam bahasa Inggris ya, oh kamu udah memecahkan record loh, kamu ngerjain soal ini paling cepat. Terus aku kayak really, terus aku ngapain ya dari tadi. Ya itu kayak, jadi cemas itu adalah sesuatu yang akhirnya belum terbukti, belum kejadian, tapi kita terus-terusan menyiksa diri kita sendiri, jahat sama diri kita sendiri gitu. Jadi bedanya antara cemas dan juga takut, kalau cemas itu apa yang kita cemaskan itu sesuatu yang ada di pikiran kita aja, dan mungkin gak akan kejadian juga. Tapi kalau takut itu memang mekanisme yang perlu dimiliki seorang manusia gitu ya, karena memang itu adalah tanda bahaya gitu, dan bahayanya itu nyata di depan kita, dan nanti setelah bahaya itu pergi ya udah itu segera berlalu gitu kan. Dan untungnya gitu, ini untungnya adalah si mahasiswa informatik tadi bilang bahwa pekerjaanku bagus. Coba kalau dia nggak bilang, mungkin sampai rumah aku masih nyalahin, kok aku bodoh banget kayak gitu loh. Jadi oh cemas tuh begitu ya ternyata bahayanya gitu. Dan aku jadi inget cerita temanku juga, dia itu cuma bisa kerja di deadline, dan dia tahu banget akan hal itu, dan dia tahu banget juga akan kemampuan dia gitu. Jadi dia udah bisa memperkirakan, misalnya kalau ada tugas esai, dia akan mulai ngerjain 2 hari sebelumnya, full attention gitu ke situ. Tapi bedanya buat dia ya, kalau orang-orang lain kan bakalan ngerasa cemas gitu kayak aduh udah seminggu sebelumnya nih, aduh belum disentuh sama sekali, gimana. Kalau dia main dia jalan-jalan, pokoknya apalah gitu, sampai 2 hari itu udah masuk ke 2 hari sebelumnya baru deh dia kerja gitu. Jadi kan itu ngebedain ya gitu, bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah kita tahu kemampuan kita seberapa, kita bisa takar gitu. Yang salah adalah kalau misalnya kita punya tendensi mungkin sama gitu, oh ya udah kamu cuma bisa kerja pas deadline, ya udah kalau gitu kamu tentukan berapa waktu yang kamu butuhkan sebelum waktu itu ada, ya udah silakan lakukan hal yang lain gitu. Jangan habiskan waktu yang sebelumnya itu dengan cemas gitu. Bahkan aku tuh pernah nggak mau liburan karena aku merasa capek banget setelah liburan, kok kayaknya kerjaanku malah jadi numpuk ya gitu. Jadi aku kayak malah harus ngejar banyak gitu. Bahkan aku lagi di Bali aja sama temanku, aku kayak aku bawa laptop nggak apa-apa, bawa dulu aja, yang penting biar nggak anxious gitu, yang penting biar merasa produktif. Merasa produktif tadi adalah sesuatu yang banyak dikritik oleh seorang penulis namanya Cal Newport. Jadi dia menggunakan istilah pseudo productivity, jadi produktivitas bohong-bohongan, di mana hustle culture ini membuat kita ingin selalu terlihat sibuk, merasa sibuk, padahal kalau menurut dia sendiri, busyness itu nggak sama dengan productivity. Ya jadi kita bisa nih misalnya udah lari berkilo-kilometer, kita ngerasa sangat-sangat lelah, udah kehabisan nafas juga gitu. Tapi di satu sisi
kita tetap merasa nggak yakin gitu. Apakah kita udah di arah yang tepat, atau bahkan apakah kita tahu tujuannya kemana. Nah, dengan adanya si hustle culture ini, kita jarang banget punya waktu untuk pausing, untuk mikir gitu sebenarnya kedepannya tuh kita mau seperti apa ya, masa depan kita, pengembangan diri kita juga secara pribadi, pengembangan karir. Ya karena ya itu, yang penting angkanya dulu deh gitu. Yang penting dari segi lama kita berlarinya itu kelihatan impresif, jaraknya secara kilometer yang sudah ditempuh itu juga kelihatan impresif gitu. Jadi kita menaruh semua itu di angkanya dulu, yang penting kelihatan wah gitu. Tapi kadang aku juga berpikir ya, mungkin orang-orang itu pengen selalu kelihatan sibuk karena mereka takut kalau kelihatan nganggur dikit kerjaan mereka akan ditambah kan, karena itu yang terjadi. Dan aku kira dengan adanya AI juga nggak akan ada yang namanya kerjaan kita itu berkurang, karena dari atasan pun nggak akan mereka rela ngelihat ada waktu yang sia-sia tuh, mereka nggak akan rela gitu. Pasti akan ada aja bentuk-bentuk pekerjaan baru gitu. Ada satu buku filsafat yang sangat-sangat aku rekomendasikan, judulnya itu adalah Burnout Society. Di sini penulisnya mencoba untuk capturing ya current condition sekarang lah seperti apa. Dan dia merasa sebenarnya kita bisa merasa bahwa nothing is possible. Kita bisa merasa kalah duluan sebelum maju. Itu exactly karena ada pemikiran-pemikiran semacam nothing is impossible. Jadi karena kita being overwhelmed juga, being overexposure gitu ya, misalnya dengan sosial media kita jadi gampang banget membandingkan berantem, pewaris, perintis dan lain-lain gitu. Kita punya standar yang tidak realistis di situ, padahal titik startnya juga beda-beda dan gak semua orang itu jujur dan cukup humble untuk melakukan privilege check di situ. Dan akhirnya ini melahirkan yang menurut penulisnya itu disebut achievement society, di mana kita malah dengan sukarela mengeksploitasi diri kita sendiri dengan berbagai alasan ya. Apakah itu kita butuh validasi secara internal atau kita butuh impressing others gitu. Jadi sebenarnya menurut dia setiap zaman itu punya musuhnya masing-masing. Kalau dulu biasanya eksternal gitu, misalnya apakah itu penjajah, tapi sekarang kita yang menempatkan diri kita sendiri gitu, kita nyiksa diri kita sendiri tadi dengan rasa cemas gitu misalnya, dan juga kita menempatkan achievement sebagai segalanya, constant pressure juga untuk achieving something, ya nothing is impossible, makanya kamu harus selalu gini gitu. Jadi kayak emang ternyata kita dibikin untuk lebih lelah ya, semua dibikin jadi kompetisi, kita dibikin jadi kompetitif gitu, yang akhirnya kita mencoba untuk itu cari shortcut atau menghalalkan segala cara. Dan di sini dia juga melihat bahwa kalau dulu tantangannya juga bisa jadi penyakit-penyakit yang sifatnya kayak wabah, penyakit mematikan, sedangkan kalau sekarang utama itu adalah penyakit mental gitu. Jadi exactly masih berkaitan dengan tadi, gimana kita mengeksploitasi diri kita sendiri, apakah itu tadi burnout, anxiety, depression, ADHD, BPD, banyak lah pokoknya masalah mental. Dan aku rasa ini masih agak nyambung juga sama salah satu buku terbaik yang pernah aku baca sepanjang hidup, judulnya adalah Denial of Death. Ini buku lama sih. Nah menurut penulisnya itu sebenarnya akar dari semua itu adalah relationship kita as a mortal. Mortal tuh apa ya padanan katanya? Iya, makhluk yang bisa mati, makhluk yang akan mati gitu. Dan kita tuh selalu denial akan fakta ini dan berusaha keras untuk immortalizing diri kita. Entah dengan apapun itu ya, dengan cara bikin hidup yang bermakna, dengan cara ninggalin legacy yang lain-lain gitu. Dan akhirnya muncul juga banyak heroic acts tadi ya, untuk itu tadi kita merasa bermakna. Jadi permasalahan utamanya untuk di pekerja ya sekarang, bisa dibilang kita semua ini overwork, overstress, tapi di satu sisi kita seringkali nggak puas dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan yang paling bahaya salah satunya juga adalah kita selalu naikin standar sampai
kadang-kadang kita tuh nggak sempat merayakan gitu bahwa oh kita itu udah sampai di satu titik loh gitu, tapi karena standarnya naik terus kita jadi nggak sadar akan hal itu gitu. Dan padahal itu adalah sesuatu yang penting di mana kita bisa bikin milestone supaya kita punya sense of achievement tadi gitu. Karena burnout itu kan erat hubungannya dengan reward tadi ya. Kalau kita ngerasa sesuatu itu nggak rewarding, nah itu akan jadi permasalahan nantinya. Jadi ya udah, aku merasa juga oh sebenarnya jadi kayak ujian gitu ya, ada UTS, UAS dan lain-lain itu bagus ya sebenarnya. Karena kita juga ada titik tadi gitu. Sementara kalau kerja jadinya ya nggak ada titiknya kecuali kita berusaha untuk bikin itu sendiri. Dan kalau kerja itu juga kadang-kadang banyak yang terjadi di belakang layarnya ya. Misalnya nih, kalau mau nulis novel itu ada milestone, misalnya kita menyelesaikan chapter 1, chapter 2. Tapi kan di balik itu banyak kerjaan-kerjaan yang kayaknya suka nggak kita apresiasi ya. Misalnya kalau kita berhasil bikin karakter study, kita berhasil bikin plot, bahkan kita bisa membagi, oh kita butuh berapa chapter ini isinya apa aja. Itu kan udah hal besar tersendiri loh di situ gitu. Tapi ya kadang-kadang kita lupa untuk mengapresiasi hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa ada titik, ada milestones, dan ketika sampai di situ ya udah celebrate achievement kamu, mau kecil atau besar apapun itu. Dan ya kalau misalnya kita selalu membandingkan dengan orang lain ya, misalnya kita udah nyampe di satu titik nih, tapi terus kita ngeliat orang lain, wah tapi orang lain udah lebih jauh nih, akhirnya dibanding kita celebrate, kita malah menyalahkan diri sendiri lagi gitu, kok kita belum sampai ya padahal orang udah di sana. Nah ya itu jangan sampai terlalu banyak pikiran-pikiran seperti itu, karena kayaknya dunia ini sekarang memang didesain bahwa sangat mudah untuk kita menyalahkan diri sendiri gitu. Dan aku juga ingin menyadari bahwa ada elemen sosial politik di sini ya kan, misalnya permasalahan soal gaji rendah gitu. Untuk misalnya tenaga kerja kesehatan yang jam kerjanya itu sangat-sangat panjang, atau guru yang harus ditempatkan di daerah terpencil gitu. Menurutku ini permasalahan yang sangat-sangat concerning gitu loh, karena gimana gitu kesehatan mental mereka tuh seperti apa gitu, pekerjaan-pekerjaan yang dianggapnya sebagai pengabdian ya, karena kata pengabdian tadi sehingga di luar gaji pun yang non-existent tadi juga minim apresiasi gitu kan. Kalau dibandingkan dengan tadi deh misalnya penyanyi gitu, oh banyak orang yang resonating dengan karyanya, ada fans dan lain-lain, kayak oke lah ada apresiasi dalam bentuk yang lain gitu. Tapi kalau ya tadi tenaga kerja, guru, dosen gitu loh, kayak kadang-kadang mereka juga minim apresiasi dan minim gaji gitu. Jadi gila juga permasalahan sosial ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menemukan definisi work-life balance kita sendiri. Dan untungnya aku juga udah gak minum obat lagi, dengan ya banyak terapi dan ya banyak baca buku juga tadi, mengubah habit. Salah satunya adalah dulu biasanya aku tuh perfeksionis banget, aku selalu ngejar yang paling tinggi gitu. Sampai misalnya kalau IELTS, targetku itu adalah ya pokoknya aku mau IELTS 9 gitu. Jadi kalaupun aku dapat IELTS 8, aku sedih. Kenapa? Karena IELTSku nggak 9. Karena aku kayak gila sih, itu nyiksa diri sendiri banget. Terus sekarang aku berusaha menemukan sweet spot antara usaha yang paling minimal atau mungkin reasonable deh ya, usaha yang paling reasonable dengan hasil yang maksimal ya. Kalau bisa di atas standar, tapi nggak usah yang paling tinggi tadi. Gitu. Jadi itu yang coba aku lakukan sekarang. Dan kalau aku inget-inget dulu ya, kadang-kadang orang kantor itu suka praising hal-hal yang aneh ya. Jadi misalnya, oh hebat banget ya, baru beres sakit udah langsung ini gitu. Masih di kantor sampai jam 11 malam, patut dicontoh dedikasi dan semangatnya. Sekarang aku kalau mendengar hal-hal seperti itu ya bagus, tapi mohon maaf aku nggak iri, tolong diperbaiki sistem kantornya. Sekarang aku iri sama orang-orang yang bisa tidur cepat, orang-orang yang masih bisa ke gym, masih bisa ngejalanin hobi mereka gitu. Dan
ya nggak harus gitu loh, orang-orang seperti itu tuh berarti nggak produktif gitu. Malah aku sendiri merasa ya, ketika aku gym dan aku mengosongkan otakku untuk gym di situ, malah lebih jalan loh. Ternyata aku malah bisa lebih kerja, stamina aku juga lebih ada. Dan dengan punya passion project nih, misalnya dengan aku bikin channel YouTube ini, jadi kadang-kadang kalau aku lagi ngerjain PhD, di tengah-tengah tuh aku nulis nulis skrip YouTube gitu. Dan ternyata itu tuh malah jadi balancing gitu ya. Oke, di satu sisi waktuku memang berkurang untuk maintaining si YouTube ini, tapi aku lebih produktif gitu. Dan ini caranya beda-beda tiap orang ya. Kalau aku ngobrol-ngobrol sama orang, ada yang suka baking, berkebun, atau sesimpel ngobrol dengan orang yang kamu sayang, yang kamu enjoy banget di situ. Jadi dulu tuh aku pernah ditanya gitu, kamu punya waktu atau enggak gitu. Punya waktu, satu secara filosofis mungkin kita nggak pernah punya waktu ya, dan kita selalu sibuk gitu. Jadi aku jawab, no, but I will always make time for you. Aku ngerti make time itu kalau di bahasa Indonesia kan itu apa, tapi menurutku waktu itu sesuatu yang emang sengaja kita sisihkan gitu loh. Kita ketemu orang nih bukan karena kita lagi lowong, tapi karena aku memang sengaja gitu memberi waktuku untuk kamu gitu. Dan bahkan hal-hal seperti itu, istirahat, melakukan sesuatu yang happy, itu adalah sesuatu yang produktif. Anggap aja kita lagi maintenance otak gitu. Jadi salah satu yang paling nempel mungkin ya dari buku-buku yang aku baca itu sih, produktivitas itu nggak selalu sama dengan kamu memproduksi sesuatu gitu. Karena ketika kamu memastikan bahwa otakmu itu bisa bekerja dengan baik dengan berbagai cara ya, yang bikin kamu happy, itu juga adalah salah satu bentuk produktivitas. Terus salah satu konsep yang aku terapkan juga adalah slow productivity dan deep work. Jadi slow productivity itu punya hipotesis yang menarik gitu, bahwa doing less tadi atau bekerja lebih sedikit justru malah bikin kita bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih berkualitas kerjanya. Dan inilah gimana seharusnya kita framing productivity. Jadi bukan terkait betapa banyaknya output, tapi kita berhasil mengerjakan sesuatu yang bermakna gitu. Jadi di slow productivity itu ada melakukan hal yang lebih sedikit, terus kita juga kerja dengan pace kita tadi. Balik lagi ke cerita temanku dan deadliners tadi, sebenarnya kita cuma pengen tahu gitu. Jadi kalaupun ada orang yang bilang, kamu gimana sih, ini udah 3 hari lagi loh, kok kamu belum mulai, dia bakal santai aja. Ya udah, emang aku bisa kerjanya dalam 2 hari, santai aja gitu. Jadi itu, dan kita juga harus lebih mikirin soal kualitas gitu. Salah satu yang paling beda ya yang aku lihat adalah kalau misalnya dalam 1 hari targetku udah selesai, aku akan stop bekerja meskipun di jam itu aku masih ada alokasi untuk bekerja gitu. Jadi di satu sisi itu menjadi reward buat aku gitu. Jadi aku lebih semangat, kalau aku kerjain lebih cepat, aku bisa pulang lebih cepat nih dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya otakku juga lebih semangat untuk nyelesain tugas. Dan aku juga menerapkan si deep work ini karena emang erat banget ya kaitannya dengan fokus. Jadi analogi deep work ini adalah, bayangin kita kerja di dalam suatu kubus. Kalau supaya lebih dramatis, kubusnya ini di dalam air lah. Nah, setiap ada distraksi-distraksi kecil, apakah itu notifikasi di HP atau kita buka Instagram atau apapun itu, si kotak kubus ini bolong ya. Sehingga kan kalau lama-lama kalau bolong ya berarti airnya masuk gitu. Dan yang harus kita lakukan adalah meminimalkan hal ini gitu. Gimana caranya? Jadi kita nggak harus kerja dalam waktu yang lama, enggak gitu. Bahkan mungkin berapa menit aja, 30 menit aja, tapi kita benar-benar fokus. Itu aku sendiri ya kerasa banget sih ternyata bedanya gitu. Jadi bukan tentang berapa lama, tapi seberapa fokus kamu dan task kamu beres, udah gitu. Kita kan udah sering dengar soal time management ya, tapi yang jarang dibicarakan menurutku itu adalah energy management. Karena ya menurutku itu penting ya, karena waktu itu 24 jam, tapi energy level kita aja. Bahkan kalau perempuan ya, perempuan kan punya siklus menstruasi. Berdasarkan siklus aja, energi kita tuh beda-beda loh. Gitu. Jadi kita juga harus tahu energi kita seberapa,
Jadi nggak berarti kalau misalnya waktunya masih ada, energinya juga masih ada gitu. Jadi energimu sudah habis gitu. Jadi kamu harus mikirin soal itu juga. Dan salah satu yang aku suka juga ada buku judulnya 40,000 Weeks, Time Management for Mortals gitu. Jadi balik lagi. Jadi di sini kita diajak untuk memahami bahwa kira-kira standarnya manusia hidup itu kan 80 tahun ya. Jadi kalau di total ya kira-kira ada 40.000 minggu lah. Jadi sebenarnya ya wajar gitu kalau kita merasa bahwa waktu itu akan terbatas gitu. 24 jam kurang ya iya gitu, karena memang sebagai manusia gitu yang terbatas tadi, kita itu nggak bisa melakukan semuanya, nggak bisa seideal apa yang kita inginkan di situ. Dan akhirnya produktivitas itu bukan melakukan semua tadi, tapi melakukan sesuatu yang kita anggap penting atau meaningful buat kita ya. Dan ini nyambung sama ada TED Talk yang pernah aku lihat. Ini sebenarnya yang ngomong mantan istrinya Elon Musk, tapi mantan istrinya ini nyeritain soal Elon Musk gitu, dan gimana dia bisa bener-bener fokus gitu, memprioritaskan apa yang dia mau. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dia menolak, dengan cara dia saying no. Jadi ada quote-nya di situ adalah behind every no is a deeper yes to whatever it is that you want gitu. Jadi ketika kamu menolak sesuatu, sebenarnya di satu sisi kamu sedang bilang iya ke impianmu, misalnya apa yang benar-benar penting buatmu. Jadi kamu bisa aja ngatain kantor kamu toksik, tapi di satu sisi kamu juga bisa kok ngasih boundaries, karena ya setiap kantor, perusahaan, apapun itu kan mereka sebenarnya punya visi dan misinya tersendiri ya. Dan ya udah, mereka akan selalu peduli dengan visi mereka as a company. Tapi visi misi hidupmu apa? Dan yang peduli akan visi misi hidupmu pada akhirnya adalah kamu. Jadi ya apakah itu kekesalan ke atasanmu kah, kekesalan ke kantormu kah, atau itu kekesalan ke dirimu sendiri karena kamu nggak bisa memprioritaskan dirimu sendiri. Nah itu menurutku adalah salah satu mindset yang life changing sih di sini ya. Dan bisa menolak dengan sopan tapi tegas, itu menurutku adalah salah satu skills yang sangat-sangat underrated. Kita nggak pernah merasa bahwa hidup ini ada opportunity cost-nya juga gitu. Kalau misalnya aku ngiyain hal ini, berarti kan aku ya ada waktuku yang terambil tadi, dan berarti aku nggak bisa melakukan sesuatu hal yang lain kan. Bahkan sesimpel saying no karena aku pengen istirahat, aku butuh istirahat gitu. Jadi itu juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan gitu, memutuskan apa yang nggak akan aku lakukan adalah sesuatu yang sama pentingnya gitu, dengan memutuskan apa yang akan aku lakukan ya seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan. Yang nggak kamu lakukan itu juga penting. Jadi kamu harus bisa bikin batasan, bikin boundaries. Kalau aku sendiri setiap sebelum mengambil keputusan sekarang akhirnya bertanya gitu, apakah ini akan bikin kamu sehat? Apakah ini akan bikin kamu kaya atau sukses? Apakah ini akan bikin kamu happy? Kalau nggak ada ketiganya, berarti nggak penting, nggak akan aku lakuin, nggak ada manfaatnya buatku. Jadi itu, kamu harus bisa tegas sama dirimu sendiri. Dan kenapa ada happy tadi? Karena ya kita butuh happiness. Happiness is productivity. Aku pengen banget nekenin itu, karena ketika kita lebih happy, otak kita juga lebih ringan, bisa bikin pekerjaan yang lebih berkualitas, dan surprisingly dengan waktu yang lebih cepat juga. Ada satu hal yang menurutku underrated juga dan sangat aku hargai sekarang, itu adalah bengong. Karena jadi bahkan ada satu bukunya sendiri juga, judulnya itu How to Do Nothing, dan itu membahas bahwa manusia sekarang itu ya cenderung nggak tahu caranya untuk nggak melakukan apa-apa, untuk doing nothing, untuk bengong. Minimal pasti dipakai buat scrolling. Jadi si buku itu sendiri mempromosikan undoing tadi dibanding doing. Kenapa? Karena kita akhirnya nggak tahu cara mengistirahatkan otak kita, atau kadang-kadang malah kita tuh merasa guilty sendiri gitu loh ketika sedang istirahat. Aku pun pernah ada di fase ya dimana kalaupun ada weekend,
aku tuh udah nggak pengen ngapa-ngapain. Aku cuma pengen tidur, udah titik gitu. Aku nggak tahu mau jalan-jalan liburan, kok kayaknya it's a burden ya buatku gitu. Dan akhirnya oh iya ya, kita tuh sekarang nggak tahu ya cara beristirahat, cara how to work with our brain gitu. Exactly kita nggak tahu. Dan kalau kata undoing itu membingungkan, mungkin kita bisa ganti dengan being. Ya udah, jadi just being there, being present in space and time dimana kita ada sekarang. Yang sebenarnya kalau kita lihat ya, di setiap ajaran agama itu pasti mengajarkan ini juga loh, mengajarkan to just simply being, entah itu dengan meditasi, entah itu dengan sholat 5 waktu, saying grace sebelum makan, atau chanting mantra atau puja. Itu kan untuk kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya ya kan. Dan ternyata ide ini menarik ternyata, karena nggak ngapa-ngapain itu nggak selalu pasif, tapi malah kalau mau dibikin lebih keren sebuah perlawanan terhadap dunia kapitalis ini yang membuat kita, mengharuskan kita untuk memonetisasi setiap detik dan setiap apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak hanya butuh FOMO gitu, fear of missing out, tapi bahkan mungkin NOMO, necessity of missing out gitu. Ada beberapa hal yang tadi ya, terkait sama saying yes and no tadi. Ada beberapa hal yang mungkin emang harus kita korbankan aja, tapi ya hal itu nggak penting juga gitu loh. Jadi misalnya ya, kalau sekarang aku ngeliat digital world itu harus nomor 2, real world harus nomor 1. Sebenarnya masih banyak banget ya tips terkait produktivitas, misalnya time blocking di kalender, atau Pomodoro teknik di mana 25 menit deep work, terus 5 menitnya break istirahat. Tapi yang buatku paling berhasil mengubah persepsiku itu adalah ketika aku mencoba memaknai kembali waktu. Dan salah satu buku yang membantuku itu judulnya Saving Time. Ini tuh adalah refleksi penulis ketika pandemi, di mana kayaknya saat itu jam dan kalender itu jadi nggak berguna. Ya kan, kayak apa ya, time is just floating aja gitu. Kita ya berjalan dengan aneh lah relationship kita dengan waktu kan pada saat itu. Dan itu akhirnya bikin dia berpikir, sejak kapan ya kita mengukur waktu dengan angka gitu. Pernah mikir gak sih bahwa oh, kita satu-satunya ya makhluk yang begitu. Dan kadang aku juga berpikir, kan ada misalkan kayak lalat gitu, dia itu hidupnya sehari. Gimana ya cara si lalat ini experiencing time. Ya gitulah, kayak menarik ya refleksi-refleksi ini. Terus balik lagi ke diskusi soal pertanian dan kerja pabrik gitu kan. Ya udah, cara kita melihat waktu masih stuck di sana dengan angka. Padahal jauh sebelum itu kita itu melihat waktu dengan cara melihat alam. Kita ngelihat musim, kita ngelihat bulan purnama, bulan baru, terus kapan matahari terbit, tenggelam gitu ya. Terutama untuk masyarakat yang bercocok tanam juga. Jadi ada masa di mana waktu dan tempat itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Dan bahkan kalau di negara 4 musim, cara makan, cara berpakaian itu kan akan ngikutin itu ya. Dan ini yang namanya seasonality. Dan kalau menurut penulis ya, sebenarnya manusia ini juga masih punya seasonality-nya itu sendiri. Jadi pernah ada masanya di mana produktivitas itu adalah melakukan sesuatu di waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi misalnya kalau bertani ya, kita kan akan melakukan cocok tanam sesuai musim. Kamu jangan berharap sesuatu itu akan tumbuh kalau bukan musimnya gitu. Dan banyak sekali perhitungan gitu, bahkan astrologi juga dulu ya, secara sejarah tuh masih ngeliat itu, gimana caranya kita ada waktu yang tepat. Bahkan kalau di Jawa juga kan itu, kalau mau nikah itu dihitung wetonnya kan, weton calon suaminya, weton calon istrinya, nanti dijumlahin, lalala, dicari hari baiknya itu kapan. Iya, sebenarnya terlepas dari bener atau enggaknya, poinku adalah ada satu perspektif yang beda dalam melihat produktivitas gitu, dimana oh, mereka ngelihat waktu yang tepat tadi di sini. Jadi mereka mencoba untuk mengalir sesuai dengan waktu ya. Dan
akhirnya ini berbeda dengan pandangan bahwa time is money, waktu adalah uang, yang ternyata itu adalah social construct yang dipopulerkan oleh orang-orang bisnis, penjajah tadi gitu. Dan ya ternyata sangat salah gitu kalau kita time is money itu bener-bener saran yang sangat buruk untuk well-being menurutku. Ya, jadi alternatifnya kita bisa belajar dari tadi dan ngelihat time itu seperti taman, garden gitu. Jadi you cultivate it like seeds gitu. Kadang-kadang sesuatu itu nggak tumbuh dengan cepat, tapi yang penting ya udah kamu tanam dulu aja, dan ya itu nggak terbatas gitu loh. Yang penting kamu sabar dan kamu tahu kamu ada di season yang tepat gitu loh. Kamu tahu ya udah aku nanam, dia pasti tumbuh kok, ini udah waktunya tepat gitu. Jadi sebagai mortal mungkin tantangan terbesar kita memang adalah relationship dengan waktu ya. Bahkan dari zaman dulu pun, di zaman mitologi, jadi kalau di Roman itu ada dewa yang namanya Kronos untuk menggambarkan waktu, dan juga ada Cupid untuk menggambarkan love atau passion, atau kalau di Greek mitologi kayaknya namanya Eros. Terus aku ngeliat di beberapa lukisan itu Kronosnya itu ngeguntingin sayap si Cupidnya gitu. Jadi kok kenapa mereka bermusuhan ya? Tapi setelah aku refleksikan, oh iya ya, tapi kayaknya memang musuh utama cinta atau passion itu adalah waktu gitu. Dan gimana kita selalu mencoba untuk menaklukkan waktu padahal ya nggak bisa gitu. Terus di situ juga aku mikir, oh iya ya, berarti kenapa film-film vampir itu kok bisa jadi setting film romantis, karena sebenarnya mereka melambangkan pasangan yang sudah berhasil mengalahkan musuh terbesarnya, yaitu waktu, karena mereka bisa bersama-sama terus gitu. Oh iya ya, terus ya ini refleksiku pribadi sih. Dari sini aku juga belajar bahwa oh ternyata meninggal itu mungkin cara yang paling luhur ya untuk kehilangan seseorang gitu, karena setidaknya kita bisa berjuang sama-sama sampai akhir gitu, dibanding perpisahan-perpisahan karena hal lainnya. Dan ya menarik sih melihat bagaimana refleksi antara relationship manusia dengan waktu. Dan kalau misalnya ke candi ya, itu tuh bahkan di depan gapura candi itu ada suka ada kepala raksasa, itu namanya Betara Kala. Nah, dia juga melambangkan waktu di Indonesia gitu. Jadi kayak wow, kayak kita sudah bermusuhan dengan waktu sejak lama ya ternyata gitu. Dan ya mungkin kita bisa memperbaiki relationship kita dengan waktu dengan cara satunya adalah ya kita embracing keterbatasan kita aja, atau bahkan malah keterbatasan itu yang bikin sesuatu lebih berharga. Lucunya dari semua ini kan adalah sebenarnya sebagai manusia kita making sense of time in terms of moments and memories. Bahkan nggak ada produktivitas di situ kan. Kita nggak pernah ingat sesuatu tanggal secara random. Kalau misalnya nggak ada hal penting di situ, misalnya ulta atau anniversary gitu kan. Dan bedanya apa? Kalau moments itu kan bagaimana kita experiencing time. Sementara kalau memories itu menurutku bagaimana kita menginterpretasikan waktu. Jadi kalau aku lihat kilas balik ke waktu ketika aku bekerja, aku merasa apa ya, kalau lagi diem tuh kadang-kadang kan di kepala kita suka ada cuplikan-cuplikan film gitu ya, ada snippet-snippet, scene-scene memori kita di masa lalu. Nah aku merasa ketika aku bekerja tuh itu bahkan nggak ada yang berkaitan dengan kantor. Dan menurutku itu menunjukkan betapa autopilotnya hidupku saat itu, betapa aku bener-bener kayak mesin and not really living, sampai nggak ada kesan apapun yang nempel gitu. Dan itu jadi pelajaran sih buatku untuk sekarang, untuk lebih menghargai yaitu moments, untuk apa ya, waktu itu kan memang nggak bisa berhenti. Dan ya aku takut sama waktu seperti puisiku di awal, tapi aku mencoba untuk menanamkan apa ya, pasak-pasak penanda atau mental snapshot untuk hal-hal yang menurutku penting, menyenangkan, bermakna. Dan ketika suatu hari itu atau kehidupan kita diukur berdasarkan output, deadline, tadi efisiensi dan lain-lain,
akhirnya hidup itu jadi apa ya, sequence of tasks aja dibanding moments gitu. Jadi aku nggak pengen akhirnya hidupku akan seperti itu. Dan ya angka baik itu di jam ataupun kalender itu nggak bisa menggambarkan seberapa berharganya waktu yang kita punya sekarang. Aku menyadari ya, memang ada beberapa orang yang males, daya juangnya rendah gitu, mungkin pengangguran karena memang ya memilih menganggur aja gitu. Tapi aku yakin sih orang-orang yang datang ke channelku ini adalah orang-orang yang memang mungkin malah harus disuruh ayo kita istirahat. Jadi ya udah, itu mari kita sama-sama belajar untuk lebih pelan, hidup lebih pelan, belajar untuk nggak ngapa-ngapain, belajar untuk bosan dan juga menikmati bosan ya. Kenapa ide itu suka datang kalau misalnya kita lagi bengong gitu di kamar mandi misalnya, atau lagi ngerokok, untuk yang ngerokok. Ya itu kan karena itu adalah saat-saat dimana kita bener-bener being present aja, being still kan. Dan di satu sisi itu malah sesuatu yang menjadikan kita lebih produktif di masa dimana yang dituntut ini adalah kreativitas, inovasi kan. Kita butuh banget waktu-waktu seperti itu, waktu-waktu tenang dibanding kita selalu mengisi isi otak kita dengan ya informasi dan yang lain-lainnya. Jadi ingat bahwa melakukan sesuatu yang meaningful dan joyful itu produktif juga. Dan sekarang aku pun punya deadline yang sangat-sangat generous untuk mimpi-mimpiku, yaitu kalau aku mati. Jadi aku sekarang malah nggak ngelihat itu sebagai batasan, tapi kayak ya udah ya, aku tuh punya seumur hidup loh sebenarnya untuk menyelesaikan semuanya. Misalnya apa ya, aku tuh pengen nerbitin buku poems and short stories, dan ya tapi kayak nggak pernah ada waktu yang pas gitu loh untuk sekarang aku kerjain. Terus ya udah gitu, aku punya deadline yang sangat generous tadi. Kalaupun buku itu terbit di saat aku 50 tahun juga oke kok. Yang penting aku benar-benar ngerasa aku puas banget, aku sayang banget sama bukuku itu nantinya. Terakhir, aku pengen ngajak kamu refleksi bareng-bareng. Boleh dijawab sendiri, ditulis di jurnal, atau kalau mau di-sharing di kolom komentar, kalau berkenan, itu juga aku seneng banget. Jadi pertanyaan yang pertama adalah 3 hal apa yang bisa kamu apresiasi dari pekerjaan atau studi kamu akhir-akhir ini. Dan pertanyaan yang kedua adalah kapan terakhir kali kamu ngerasa bener-bener tenang. Dah, segitu aja. Jangan lupa istirahat. Dah.